Lanjut lagi di Ngobrol Pagi. Kenapa kamu pagi-pagi kita lagi siaran bukannya bekerja malah mengunyah-ngunyah? Kalau misalnya berpartner, Kang salah Ucil aja satunya- dari tadi belum ngunyah. Kang Ucil mau. Talita dari tadi belum ngunyah. Kamu, oh lagi puasa. Iya, aku Oh kasih. iya, Ayo, aku maaf kasih. kalau begitu. Puasa rujak ya. Bagi-bagi dong ke teman-teman anak band. Semua dimakan sendirian. Sana, Kamu mau? aku mau juga. Enak. Enak, kau. Enak. Enak. Sok. Udah. Enak banget. Enak Gak banget. bisa berhenti. Adiktif. Bentar ya. Ya pemirsa, ini yang sedang kita kunyah adalah seafood ya. Makanan laut yang telah diolah, digoreng, enak sekali. Kita akan berbicara dengan sepasang suami istri yang akan menceritakan bagaimana mereka mulai berbisnis ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Kau. Media online memang kian marak dan makin terbukti efektif sebagai sarana bisnis. Peluang inilah yang dimanfaatkan Krauk.com, toko seafood online pertama di Indonesia. Jualan seafood dan makanan beku menggunakan media online yang dilakukan Krauk.com ini bisa dibilang unik, kreatif, dan juga sebagai inovasi dalam strategi marketing. Krauk.com yang dikelola oleh Tri Dewi Listianing Tias dan Yudi Dwiyanto ini berawal dari tahun 2008 dengan sistem offline. Kemudian Dewi dan Yudi mencoba menggunakan media online melalui website, ternyata lebih efektif dan efisien. Hingga saat ini Krauk.com mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat. Mitra dan distributornya sudah mencapai puluhan dan rutin memesan dalam jumlah besar untuk dijual lagi di restoran dan kafe. Sedangkan membernya lebih dari 3.000 orang dari berbagai daerah dan omset rata-rata mencapai 30 hingga 60 juta rupiah per bulannya. Wah, mau tahu bagaimana kisah sukses Krauk.com? Langsung saja kita simak ngobrol pagi kali ini. Mau refill dong. Refill. Tandas pemirsa, habis langsung karena memang enak sekali. Enak banget. Langsung saja kita panggilkan Mas Yudi dan Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi. Halo. Halo Mas Yudi. Halo, Mas. Monggo silakan. Monggo silakan duduk. Mbak, coba dong saya mau lagi. Masih banyak di rumah. Tandas kita langsung. Ini Langsung habis. menarik ya, namanya Krauk.com. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ini lucu ya, namanya Krauk.com. Pasti yang punya ide ini punya sense of humor. Nah, ini ide awalnya dari siapa nih, Mas Yudi atau Mbak Dewi? Ya. Jadi tahun 2008 ya. 2008. Memang dulunya namanya bukan Krauk gitu. Ya, dulu namanya bukan Krauk, tapi kita hanya menjual satu produk. Oke. Nah, belum online ya, masih offline, masih jualan di pinggir jalan di pinggir jalan Pasar Kaget di Depok ya. Oke. Kita jual satu produk udang tempura. Oke. Ya, produk spesial kita pertama itu adalah udang tempura. Udah tempura. Nah, nggak sengaja gitu kan. Ini belum pakai nama Krauk nih. Kok ketika digoreng kemudian dinikmati, ya digigit tuh bunyinya seperti itu gitu kan. Ada bunyi krauk. Ya, Krauk. bukan kriuk gitu ya. Krauk. Tapi krauk gitu ya. Nah, akhirnya kita mulai tahun 2009 tuh kita secara resmi memutuskan untuk menggunakan nama Krauk untuk website kita dan untuk produk kita. Kemudian nama itu kita patenkan di Ditjen Haki ya, hak kekayaan intelektual, dan sampai dengan sekarang kita kelola Jadi selama 4 tahun. offline, Ini kemudian baru online. apakah ya? ini bisnis pertama Anda berdua atau bisnis Iya. kesekian? Ya,
Ini bisnis pertama. Ini bisnis pertama. Sebelumnya bekerja atau bagaimana? Sebelumnya bekerja. Suami saya sebelumnya bekerja, sekarang sudah full bisnis. Sekarang full Udah bisnis. total So, ya. bisnis pertama langsung berhasil. Padahal banyak orang yang bilang gitu ya, harus mencoba sampai 7 kali, 8 kali dulu baru menemukan apa yang memang cocok buat dia gitu ya. Kok bisa? Iya. Pada awalnya ini memang tidak di setting untuk bisnis utama gitu Oh, ya, gitu. tapi sebagai bisnis sampingan. Gitu. Waktu itu saya bekerja tahun 2008 ya sebagai pegawai negeri sipil di salah satu instansi pemerintah ya, di Kementerian Agama. Memang tidak meniatkan untuk menjadi full di bisnis gitu, tapi memang cita-citanya dulu justru jadi pegawai gitu. Oh gitu. Iya, ini sebagai bisnis sampingan gitu ya. Nah, Kita coba pertahankan itu selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan masuk tahun keempat. Ternyata kita diskusi setiap hari dengan istri ya. Kalau istri sekarang masih bekerja di BUMN ya. Ternyata sudah tidak bisa dijadikan sampingan lagi karena harus sudah full time cukup ya. Karena sudah menyita cukup banyak konsentrasi ya. dan Oke. ya tidak maksimal di kantor dan di bisnis. Proses perencanaan bisnisnya seperti apa sih sampai kemudian muncul website dan lain-lain gitu? Karena kan awalnya tadi katanya Mas Yudi berawal dari di pasar kaget Iya. aja kayak gitu Iya. ya. Kok Iya. kemudian biasanya kan orang dari online kebanyakan sekarang dari online kemudian punya toko Offline, offline. Kalau iya. ini justru dari offline dulu Kemudian ke online. Gimana Mas? Iya, sebenarnya kita juga sering diskusi ya, sering juga sharing, kita juga belajar ke guru-guru bisnis kita gitu ya. Bisnis offline maupun online. Iya. Dan kita punya satu kesimpulan, Mbak, ya Mas Uli, Iya. bahwa ketika kita sudah punya satu produk yang berkualitas dan sudah diuji, ditester ke orang-orang dekat kita, kemudian mereka nyatakan ini produk enak gitu atau bagus kualitasnya gitu. Maka sebenarnya kita tinggal lakukan satu langkah lagi gitu ya. Yaitu untuk menyebarluaskan, melipat gandakan penjualan kita. Jadi gitu. distribusi gitu ya? Ya, distribusi, promosi, Iya. dan melalui jaringan yang Iya. kita punya. Gitu. Lipat ganda, makanya di sini juga ada konsep orang bisa bergabung, ada level-levelnya, ada bentuk Betul. kerjasamanya gitu ya. Iya. Oke, ini ngambilnya dari mana sih? Saya tadi cicip, saya suka, enak gitu. Tapi ini ngambil frozen ya, frozen seafoodnya dari mana? Kita ada bagian produksi kami Produksi di daerah sendiri? Jawa Timur. Produksi Iya sendiri. betul. Oh gitu. Cuman karena kita mendekati sumber lautnya, yang pertama tuh karena bersih ya di Jawa Timur ketimbang Jakarta. Terus yang kedua ongkos produksinya akan lebih rendah daripada kalau di sini dekat ya. sentral So yang nelayan. ngebumbuin segala semua sendiri gitu? Ya, Resep-resep di sendiri bagian semua? produksi kita, iya, Racikan betul. sendiri? Oke. Oh gitu. Oke, Mbak, tadi kalau di awal kan Mas Yudi ngomongnya tuh produk andalannya waktu awal tuh adalah ebi tempura ya? Iya. Ebi tempura. Terus tadi kalau yang Yang tadi kita kita makan makan tuh apa tuh sih? apa ya, Itu Mbak? namanya money bag. Aduh itu enak banget, parah Oh, ya. ini money bag. Wow, kita makan Kita kantong makan duit, uang. kantong uang. Pantesan enak, kita suka duit soalnya. Tapi bumbunya beda loh, Mbak, Iya. rasanya. Iya, Karena rasanya itu tuh beda. cincangan. Oh. Jadi kalau rata-rata nugget itu kan mungkin komposisi tepungnya Iya. lebih banyak. Kalau kita itu cincangannya tuh terlihat, Mbak. Pantesan. Jadi lebih gurih. Saya Jadi tadi lebih terasa, sejujurnya nggak expect seenak itu. Sering makan ya gitu kan. Begitu masuk mulut kok rasanya beda gitu. Kok enak. Ternyata memang produksi sendiri ya. Ya. Nggak ngambil dari mana gitu, produksi sendiri. Kita belajar Dulu dari produksi. ya waktu tahun 2008 awalnya. Iya. kita masih mengambil dari pabrik eksporan ke luar negeri ya. Kalau sekarang Tapi sendiri. ada banyak komplain dari Oh. customer kami, Iya. kemudian kita juga kesulitan untuk mendapatkan akses ke pabrik itu. Iya. Dan sampai tahun 2008 akhir ya, itu kita ketemu dengan teman ya juga di dunia maya yang kebetulan yang kebetulan di Jawa Timur lokasinya. Akhirnya tahun 2009 resmi kita bergabung dalam Iya. satu payung perusahaan ya, CV Krauk Indonesia. Namanya aja CV Sekarang Krauk Krauk Indonesia. Oke. Oke, kalau Oke. gitu. Ini kita masih akan membahas lagi dan tentu saja kita habis ini pengen nanya-nanya mengenai bagaimana sih caranya kalau misalnya Mau pengen bergabung. jadi member Jadi atau jaringan gitu jadi ya. jaringannya bagaimana? Tetap Oke. bersama kami di Ngobrol Pagi. Pagi.